Masih banyak yang hitung borpel asal kira-kira. Padahal salah sedikit saja, besi bisa kurang, beton bisa kurang, dan ujungnya proyek gagal cor. Yang lebih parah, banyak yang kerja tanpa ngerti hitungannya. Di proyek nyata, itu sering sekali kontraktor atau pemborong nggak ngerti hitung volume borpel. Nggak tahu berapa kebutuhan besi, panjang tulangan, bahkan nggak ngerti bagaimana menghitung sengkang spiral borpel serta kebutuhan material borpel lainnya. Akhirnya bor jalan tapi hitungan ngaco. Sekarang kita pakai cara yang lebih simple, easy to use. Pakai sistem Excel. Tapi logikanya tetap sesuai SNI. Pertama, kalian cukup isi dimensi dan jumlah. Jumlah borpelnya berapa titik, kemudian diameter borpelnya berapa, kedalaman borpelnya berapa, dan selimut beton covernya berapa. Semua ada keterangan di sebelah. Lanjut ke tulangan. Isi diameter tulangan utama, jumlah tulangan utama per titik, diameter tulangan spiral, spasi tulangan spiral, faktor overlap tulangan utama, waste besi tulangan utama, dan waste besi tulangan spiral. Lanjut ke penyaluran pelket. Ini yang paling penting. Banyak orang yang tidak hitung. Padahal faktor penyaluran borpel ke pelket ini sangat penting. Isi berapa faktor penyaluran tulangan ke pelket? Umumnya 40D sampai 50D. Kemudian mode ujung penyalurannya. Lurus, hook 90, hook 135, atau hook 180. Lanjut ke mutu beton dan material. Indeks mutu beton sudah ada di sini dari K175 sampai K350, dan jika tidak tertera di dalam list ini atau drop down ini, kalian tinggal masukkan FC Accent manual. Jika kalian memilih memasukkan FC Accent manual di nomor 9, maka kalian tinggal isi atau input berapa MPa FC Accent beton rencana. Semennya per meter kubik itu berapa, pasirnya berapa, splitnya berapa, airnya berapa, isi manual. Kita contoh pakai perhitungan K325 misal ya, atau pakai K250 lah yang aman. Lanjut ke metode borpel. Nah ini, metode penahan lubangnya ini apakah tanpa casing, apakah casing sementara, atau slurry beton bentonite, atau casing plus slurry. Kita anggap pilih pakai casing sementara di nomor 2. Panjang casing sementara kalian harus isi di bawah. Kemudian ada untuk tenaga kerja dan produktivitas. Ini yang kalian harus isi. Berapa jumlah pekerja, tukang besi, mandor, operator alat bor, kemudian produktivitas bornya dalam per meter per hari dapat berapa, kemudian produktivitas bor per titiknya per hari berapa, dan faktor penyesuaian cuaca. Lalu faktor efisiensi kerja juga. Dan yang terakhir, kalian cuma nginput opsi penyesuaian lapangan. Nah, ini untuk tinggi trimming kepala borpel ini berapa meter per titik, kemudian over break diameter lubang bornya ini berapa persen, kemudian toleransi tambahan panjangnya ini per titiknya berapa meter ya. Semua ada keterangan di sebelahnya sesuai standar SEN. Setelah kalian input semua data perhitungan untuk borpel ini, maka di bawahnya semua hasilnya lengkap. Perhitungan volume beton, tulangan utama dari overlap, penyaluran ke pelcap, panjang tulangan utama final, mau yang tanpa waste, ikut waste, semua ada. Bahkan kebutuhan tulangan per batang juga ada. Kemudian untuk yang tulangan sengkang spiral, ini juga ada. Kemudian untuk perhitungan material beton, ini yang sering ditanyakan. Bang, saya mau ngecor K sekian, satu kubiknya campurannya saya butuh semen berapa sak, saya butuh koral berapa kubik, pasir berapa kubik. Ini semua sudah ada di sini ya. Kalian tinggal input data tadi, semua hasil perhitungannya ada di sini semua. Ini ringkasan eksekutifnya. Dan ini yang paling berguna untuk QS. Pekerjaan utamanya, panjang borpelnya berapa, beton totalnya berapa, rebar tulangan utama dan rebar tulangan sengkang spiralnya berapa, semua sudah ada di sini. Bahkan bagi pelaksana langsung bisa tahu nih berapa kebutuhan semen, berapa kebutuhan pasir, split, air, semua ada di sini. Direkap pekerjaan yang termasuk waste. Dan kelebihan Excel ini ada perhitungan durasi waktu. Berapa hari dikerjakan total. Ini dia, 54,1 hari. Dan ada juga untuk QC jika kalian ada salah input. Gunanya apa, Bang? Gunanya untuk kontrol bahwa dimensi yang kalian input itu adalah benar, mengacu pada SNI. Dan jangan khawatir, jika kalian input itu sudah benar
sesuai gambar desain kalian, jika ada terjadi cek atau error statusnya di sini, nah kalian perlu konfirmasi ke engineer kalian. Apakah dimensi, rasio besi, rasio beton sudah sesuai? Kalau sudah sesuai, abaikan statusnya. Semudah itu dan secepat itu untuk menghitung kebutuhan material, volume, serta durasi waktu pelaksanaan. Jadi, kalau kamu masih hitung borpel pakai kira-kira, stop sekarang. Mulai pakai sistem yang benar. Dan yang mau asal perhitungannya, silahkan komen borpel.